Saya di sini akan menjelaskan materi sejarah sebagai berikut. Perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Ada dua cara yang digunakan dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Melalui kekuatan senjata dan diplomasi. Saya akan menjelaskan rincian terlebih dahulu dari materi ini, yaitu kekuatan bersenjata. Terdiri dari Pertempuran Medan Area, Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Surabaya. Peristiwa Merah Putih di Manado, Pertempuran di Bandung. Puputan Margarana, Peristiwa Westerling. Diplomasi. Terdiri dari Perundingan Linggarjati, Komisi 3 Negara, Perjanjian Renville. Perjanjian Romroyan, Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Meja Bundar, Penyerahan Kedaulatan. Nah, sekarang masuk ke materi, berikut penjelasannya. Pertempuran Medan Area 13 Oktober 1945. Bekas tawanan yang menjadi arogan. Ulah seorang penghuni hotel yang merampas menginjak-injak rencana Merah Putih, pemuda Medan menyerahkan senjata kepada sekutu. Teuku Muhammad Hasan, Gubernur Sumatera, Abdul Karim MS. Pertempuran Ambarawa 26 Oktober 1945, Jawa Tengah. Latar belakang pertempuran sebagai berikut. Pertempuran Surabaya 10 November 1945, Surabaya. Latar belakang pertempuran Surabaya sebagai berikut. Haji Hasyim Asari, Bung Tomo, Gubernur Suryo. Peristiwa Merah Putih di Manado. Pada tanggal 21 Agustus 1945. Mereka ingin menegakkan kembali pemerintahan Belanda di Manado. Bandung, Lautan Api. Pada tanggal 17 Oktober 1945, pasukan sekutu mendarat di Bandung. Pada bulan Maret 1946, tanggal 23. Puputan Margarana, sebelah utara kota Tabanan, Bali. Latar belakangnya adalah (2 dan 3 Maret, Belanda mendaratkan pasukannya kurang lebih 2.000. Peristiwa Westerling. Desember 1946 sampai Februari 1947, sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil. Sebab terjadinya peristiwa Westerling adalah sebagai berikut. 7 sampai 25 Desember, pasukan Westerling membunuh beribu-ribu rakyat. Korban yang jatuh dari pihak Indonesia yaitu sekitar 40.000 jiwa. Bagaimana dengan cara diplomasi? Simak sebagai berikut. Perjanjian Linggarjati 11 sampai 13 November 1948, Linggarjati, Cirebon. Perjanjian bersejarah antara pihak Indonesia dan Belanda dan pihak Inggris sebagai moderator. Isi perjanjian meliputi Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto serta pembentukan negara Indonesia Serikat (RIS).
Komisi 3 Negara KTN 17 Januari 1948. Latar belakang dibentuknya KTN adalah sebagai berikut. KTN terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, Australia. Perjanjian Renville dilaksanakan untuk menyelesaikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda karena serangan Belanda lewat peristiwa agresi militer 1. Di tempat netral yaitu di atas kapal USS Renville milik Amerika. Waktu pelaksanaan 8 Desember 1947, waktu penandatanganan 17 Desember. Perjanjian Romroyan 14 April sampai 7 Mei 1948. Diadakannya perjanjian Romroyan karena adanya serangan tentara Belanda ke Yogyakarta dan adanya penahanan pimpinan RI, serta ancaman. Kesepakatannya, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan aktivitas. Pemerintah Republik Indonesia menghadiri KMB pemerintah RI kembalikan ke Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia pertama 14-22 Juli, kedua 30 Juli 1949. Tujuannya untuk membentuk negara federal atau sanggup disebut negara serikat, di dalamnya terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Delegasi RI Muhammad Hatta, delegasi BVO Sultan Hamid II dari Pontianak. Hasil KKI pertahanan negara yaitu hak dari pemerintah RIS. Angkatan Perang RIS merupakan angkatan perang nasional. RIS mendapatkan kedaulatan dari pemerintah. Konferensi Meja Bundar 23 Agustus sampai 2 November 1949. Latar belakangnya dilaksanakan karena dunia internasional menghadapi keras perbuatan Belanda yang makin berusaha meredam kemerdekaan Indonesia dengan serangan aksi militer. Karena perundingan sebelumnya gagal, yakni Renville dan Linggarjati, maka dibuatlah perjanjian Romroyan yang salah satunya keputusan Indonesia mengikuti KMB. Penyerahan kedaulatan Jakarta Indonesia dan Amsterdam Belanda. Latar belakangnya tanggal 27 Desember 1949, pemerintah sementara negara dilantik Soekarno menjadi presidennya dan Hatta sebagai Perdana Menteri. RIS dibentuk seperti Republik Federasi Berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda. Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005, resmi mengakui bahwa kemerdekaan secara de facto bermula pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam konferensi Jakarta, Perdana Menteri Belanda Ben Bot mengungkapkan penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan yang dialami rakyat Indonesia selama 40 tahun revolusi. Reaksi Indonesia kepada posisi Belanda umumnya positif. Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa setelah pengakuan ini akan lebih mudah untuk maju dan memperkuat hubungan bilateral. Sekian materi singkat sejarah dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.